Alladzina amanu wa tatma'innul qulubuhum bidzikrillah. Allah telah menyempurnakan, memberi satu peringatan, memberi satu warning. Untuk apa? Jika seseorang hatinya ini sudah terpaut kepada Allah, pasti akan sempurna kehidupannya. Hidup akan selalu ibadah di jalan yang diridhai oleh Allah, mengikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Akhlaknya baik. Anak sekarang mana lihat akhlaknya? Sama guru luar biasa, cium tangan bolak-balik, kadang dengkul sampai diciumin. Saking cintanya, cincin lengit, hilang cincin, berkah hilang. Coba kita lihat, lu sama ulama jangan begitu-gitu amat. Ngapa sih? Ini tangan, ini jari tengah gue udah mulai keseleo nih. Saya pribadi saya, kalian mau salaman dengan guru silahkan, karena itu adalah keberkahan buat kalian. Tapi tolong orang tua jangan lu tinggalin dong. Lu cium tangan orang tua cuman Idul Fitri sama Idul Adha, gak ada kesetiap hariannya. Punya rezeki sedikit, lu lebih baik orang yang lu sayangin. Lu sama temen royal, sama orang tua lu kagak sama sekali. Jujur akhir zaman sekarang luar biasa. Sama guru cintanya luar biasa. Guru itu pasti akan mencintai seorang murid, pasti, karena hatinya juga penuh dengan cinta. Jika seseorang gak ada cinta dengan orang tua, percuma hidup lu gak bakal berkah. Lu kaya, lu nikmat hidup, lu jalan kenikmatan kemana aja lu jalan, sampai ke Eropa lu jalan, tapi orang tua lu nggak ridho, lu nggak bakal tenang hidup lu, nggak bakal tenang. Surga kita ada sama siapa? Surganya laki-laki ada sama siapa? Orang tua. Perempuan surganya sama siapa? Suaminya nanti. Ini keberkahan dalam hidup kita yang nyata. Sampai Imam Syafi'i radhiyallahu anhu radhahu, beliau mengatakan, sebanyak apapun uang yang kalian berikan, dengan cara apapun kalian memberangkatkan haji orang tua kalian, dengan cara digendong dari negeri kalian sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke negeri kalian, tidak turun dari gendongannya, jika kalian menyayat hati orang tua, wallahi surga haram untuk kalian. Hati-hati. Sampai Nabi SAW didatangi sama satu sahabat, ya Rasulullah, saya tinggal di Yaman, saya telah menjalankan ibadah haji bersama orang tua saya. Nabi mendoakan sahabat tersebut. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, dengan cara aku menggendong orang tuaku dari negeri Yaman sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Yaman, ada di dalam gendonganku. Apa jawaban Nabi? Ini adalah yang diinginkan setiap anak. Lalu apa kata anak tersebut? Apakah saya telah membalas budi dari perbuatan saya terhadap orang tua saya? Apa jawaban Rasulullah? Wahai sahabatku, wallahi apa yang kau lakukan dari Yaman sampai ke Mekah, sampai kembali lagi ke Yaman, satu hembusan nafas yang engkau berikan kepada ibumu saat engkau dilahirkan ke dunia, wallahi apa yang kau lakukan tidak dapat membalas satu hembusan nafas orang tuamu saat melahirkanmu. Coba kita lihat, orang tua kita berkorbankan bukan main buat kita. Akhlak Nabi luar biasa. Ada satu riwayat, Nabi setiap hari itu kalau mau jalan subuh, Nabi itu kalau jalan subuh, saat jalan subuh itu tiap hari Nabi diludahin. Tiap hari. Gue gak kebayang kalau orang Ciledug, orang Petukangan, lewat mau jalan ke masjid, ada orang gedek banget sama kita, begitu lewat diludahin. Kira-kira lu apain tuh orang? Lu ludah, lu gue tampol. Balasannya 2 kali lipat pastinya. Lihat akhlak Nabi. Nabi diludahin sekali, ambil sorban, lap, didoain semoga berkah melimpah kepadamu. Sehari, 2 hari, 3 hari, terus berbulan-bulan. Kalau kita nih hari lewat sini orang gedek sama kita, insya Allah kita putar jalan. Benar nggak? Nabi enggak. Yang tadinya jarak 10 meter dideketin sama Nabi ini jaraknya cuma sampai 1,5 meter. Makin dekat Nabi Muhammad SAW. Karena yang ngeludahin orang tua, Nabi tetap dengan akhlak. Sahabat sampai nanya, ya Rasulullah, kenapa enggak putar jalan lain? Kenapa harus jalan ke tempat ini lagi? Saya tidak ingin menggagalkan apa yang dia hajatkan kepadaku, katanya.
Hajatnya ini orang tua mau bikin Nabi kesel, tapi diaminin sama Nabi. Kenapa enggak menjauh, makin mendekat? Aku khawatir tatkala dia ingin meludahiku, dia terpleset, dia jatuh dengan jarakku yang cukup jauh, maka akan tertimpa dosa kepadaku, katanya. Dideketin. Sehari, 2 hari, 3 hari ini nenek nggak ngeludahin Nabi. Khawatir Nabi. Khawatir, bingung. Ditanya sama sahabat, wahai sahabatku, tahu nggak setiap pagi yang nenek yang nyapu di sini? Dan Nabi nggak pernah bilang, lihat nggak nenek yang tiap pagi ngeludahin saya? Nggak. Di depan rumah ini, kemana nenek ini? Ya Rasulullah, bukankah dia membantu? Iya. Kemana dia? Yang aku tahu dia sakit ya Rasulullah. Khawatir Nabi. Nabi ke pasar beli roti, beli madu, beli buah, datang ke rumahnya, ngelihat rumah berantakan, ambil sapu, disapuin rumahnya. Duduk di hadapan nenek tua ini, ditungguin sampai nenek tua ini bangun. Begitu bangun ini nenek tua kaget nih, setengah mati. Hei Muhammad, apa yang kau inginkan? Untuk apa kau datang kepadaku? Apakah kau ingin membalas dendam kepadaku? Bukankah kau senang melihat keadaanku seperti ini? Wahai ibu, sabar. Jahatnya ini orang tua masih dibilang sabar, dipanggil ibu sama Nabi. Aku datang ke sini bukan untuk membalas dendam, tapi aku ingin memberikan makanan kepadamu agar engkau esok sehat kembali, sehingga engkau dapat meludahi aku kembali esok harinya. Apa jawaban nenek tua ini? Wahai Muhammad, aku bersumpah kepada Tuhan pemilik Ka'bah bahwa sesungguhnya engkau betul adalah utusan Allah. Maka di hadapanmu aku bersaksi di hadapan Allah bahwa Allah adalah Tuhanku, engkau adalah Nabi yang diutus untukku, katanya. Masuk Islam karena akhlaknya Nabi. Bukan hanya sekedar sama manusia Nabi bercakap seperti itu. Akhlak Nabi bukan sama orang tua aja, binatang pun Nabi akhlak. Luar biasa Nabi Muhammad SAW. Ahsanun khulqan wa khuluqa. Sebaik-baiknya akhlak Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya adab Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya sifat yang terpuji Nabi Muhammad SAW. Kalau kita kan sifat kita terpuji kalau ada orang yang kaya di hadapan kita. Ada orang kaya kita butuh sama orang, akhlak bukan main. Coba kalau sama orang yang di bawah kita, ya lu mah sama gua. Betul nggak? Betul nggak? Hidup di dunia ini kagak bukan itu yang dicari. Ketakwaan adanya di sini. Takwa itu timbul karena cinta. Cinta kepada siapa? Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita syukur sama Allah kita masih dikumpulin ke tempat yang mulia seperti ini. Kalau bukan karena rahmat, kalau bukan karena hidayah Allah, kita nggak akan kumpul di tempat majlis yang mulia ini. Semua terkumpul karena cinta kita kepada Allah dan Nabi-Nya. Kebayang kita kalau sekarang aja, na'udzubillah min dzalik, kalau nggak ada acara ini kita lagi ngapain? Ngapain? Yakin lu tidur? Ada yang main gaple, ada? Yang catur ada, main catur? Genjrengan ada, genjrengan? Ada? Kita masih disyukurin. Ini yang syukur sama Allah. Kenapa? Karena kita dikumpulin tempat yang mulia. Ingat, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, sahibus Samtudurar, beliau mengatakan, wallahi jika kalian ingin tempat di mana taubat kalian diterima oleh Allah, maka datanglah ke majlis-majlis maulid. Insya Allah keluarnya dari tempat ini, taubat kita diterima oleh Allah. Amin ya Rabbal. Jika kalian keliling kemanapun mencari hidayah, datanglah ke majlis maulid. Disitulah tumpahan hidayah Allah berikan kepada setiap umat Nabi Muhammad SAW.